radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. 3 prinsip elektromagnetik. Yang pertama, hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah besarnya gaya elektrostatik antara dua benda bermuatan listrik yang sebanding dengan hasil kali besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Yang kedua, hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah sebuah hukum fisika yang menyatakan bahwa adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang nilainya dapat dihitung. Yang ketiga, hukum Faraday. Perubahan fluks magnetik pada suatu kumparan kawat konduktor akan menimbulkan arus induksi tersebut. Berikutnya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan medium dalam peramatannya. Contohnya, cahaya matahari yang setiap hari kita nikmati. Yang kedua, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, yaitu getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah peramatannya. Yang ketiga, mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya, seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, energi yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Yang kelima, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Maxwell meramalkan adanya suatu gelombang yang dapat merambat pada ruang hampa yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet, dinamakan gelombang elektromagnetik. Persamaan hukum Maxwell. Yang pertama, integral E dikali dA sama dengan Q per E0. Yang kedua, integral B dikali dA sama dengan 0. Yang ketiga, integral E dikali dL sama dengan min D flux B per dt. Yang keempat, integral B dikali dL sama dengan mu 0 dikali I ditambah mu 0 dikali E0 D flux E per dt. Maxwell mendasari ramalan adanya gelombang elektromagnetik dengan konsep yaitu perubahan fluks magnetik menghasilkan medan listrik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Hubungan panjang gelombang, cepat rambat, dan frekuensi. Yang pertama, lambda sama dengan C dibagi F. Yang kedua, 1 per F sama dengan T. Dan yang ketiga, lambda sama dengan C dikali T. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, semua gelombang mempunyai sifat dan kecepatan yang sama. Yang kedua, frekuensi dan panjang gelombang dari masing-masing gelombang berbeda-beda. Yang ketiga, semakin ke kanan, energi dan frekuensinya akan semakin membesar. Yang keempat, semakin ke kiri, panjang gelombangnya akan semakin membesar. Di satu sisi spektrum ada gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar. Gelombang ini yang biasanya dipakai stasiun radio buat ngirim lagu-lagu hits zaman now. Nah, di sisi spektrum satu lagi ada sinar gamma. Sinar gamma ini frekuensinya tinggi banget. Makanya dia bahaya banget karena jumlah energi di dalamnya super besar. Sinar gamma biasanya muncul dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Manfaat dan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, manfaat dan bahaya dari sinar gamma. Manfaat dari sinar gamma yaitu mendeteksi pipa yang bocor. Untuk mendeteksinya tidak perlu membongkar pipa yang bocor, tetapi bisa menggunakan sinar gamma untuk mendeteksinya. Urutan sinar gamma pada spektrum panjang yang gelombang rendah dan energi tinggi mampu mengubah atau merusak struktur biologis, sehingga sering untuk mensterilkan alat kedokteran dan makanan. Bahaya dari sinar gamma. Bahaya dari sinar gamma dapat merusak benda pada skala atomik, termasuk bisa merusak satelit dan juga atmosfer. Yang kedua, manfaat dan bahaya dari sinar X. Manfaat dari sinar X digunakan pada ronsen untuk melihat struktur di dalam badan tanpa harus membedah, sehingga dapat mendeteksi tulang yang patah atau penyumbatan pada pembuluh darah. Bahaya dari sinar X yaitu bisa menyebabkan mutasi. Ketika manusia terkena sinar X, terjadi radiasi pengion. Saat itu, elektron terlepas dari orbitnya, yakni mengelilingi inti atom. Saat terlepas, muncul ion yang dapat merusak atom-atom lain dalam sel. Kerusakan dalam sel itu menyebabkan mutasi saat replikasi.
Yang ketiga, manfaat dan bahaya dari cahaya tampak. Manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Bahaya cahaya tampak salah satunya pada penggunaan pointer laser yang digunakan seseorang apabila sampai mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, terutama pada bagian mojular titik sentral retina. Gejalanya yakni penglihatan akan menurun tajam, bila terkena mojular akan mengalami efek pandangan. Bisa dicontohkan dengan kasus seseorang yang melihat hidung orang lain, bila bagian mojular rusak, yang terlihat hanya sisi samping hidung. Batang hidung justru tak terlihat sama sekali. Energi gelombang elektromagnetik. Nilai laju energi rata-rata yang mengalir tiap satuan waktu luas adalah intensitas dengan rumus. Yang pertama, I sama dengan setengah E kuadrat maksimal dibagi U0. Yang kedua, I sama dengan setengah C dikali B kuadrat maksimal dibagi U0. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum.